Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tercinta. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Sebelum mulai, mari bersama-sama kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu. Tinggalkan juga komentar ya, karena saya sangat menghargainya. Semoga bermanfaat. Sunan Gunung Jati, atau dikenal sebagai salah satu wali Songgo, berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Tanah Jawa, khususnya di Cirebon, Jawa Barat. Beliau adalah satu-satunya wali yang tinggal di wilayah Jawa Barat. Nama aslinya adalah Syekh Syarif Hidayatullah yang dilahirkan pada tahun 1448 Masehi. Ayahanda Syekh Syarif Hidayatullah adalah Syarif Abdullah, seorang keturunan ke-17 Rasulullah dari Mesir, yang bergelar Sultan Maulana Muhammad. Ibunda Syekh Syarif Hidayatullah adalah Nyai Rara Santang, putri Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi, hasil pernikahannya dengan seorang santriwati yang taat beragama Islam bernama Nyi Mas Subang Larang. Nyi Mas Subang Larang adalah murid Syekh Hasanuddin, atau yang biasa dipanggil Syekh Qura, yang tinggal di Karawang, Jawa Barat. Nyai Mas Rara Santang, setelah menikah, berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Nama ini selain merupakan cerminan dari nama yang berbalut nama Islam, juga merupakan penghormatan bagi seorang Sultan Mesir yang darahnya mengalir darah baginda Nabi Muhammad. Syekh Syarif Hidayatullah sebelum menetap di Cirebon, tinggal bersama ayah dan ibunya di Mesir. Kemudian, atas permintaan ibundanya, beliau mencari saudaranya yang ada di Nusantara, yang membawanya untuk belajar agama Islam. Beliau sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Setibanya di Cirebon, kedatangannya disambut dengan penuh kehormatan dan sukacita oleh pamannya, Tumenggung Cerbon Sri Manggana Cakrabuana, alias Pangeran Walangsungsang, yang saat itu sudah menjalin hubungan baik dengan kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Sebelum kedatangan Sunan Gunung Jati, Cirebon hanyalah sebuah desa kecil bernama Caruban yang didirikan oleh Ki Gedeng Tapa. Desa ini berkembang menjadi pelabuhan penting yang ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai wilayah. Pangeran Cakrabuana, yang merupakan paman dari Sunan Gunung Jati, memegang kendali Cirebon dan mulai menyebarkan Islam kepada penduduk setempat. Di Cirebon, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati, yang merupakan putri Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Setelah Pangeran Cakrabuana wafat, kekuasaan atas negeri Cirebon diserahkan kepada menantunya, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati diketahui memiliki beberapa istri, di antaranya Nyi Mas Babadan, putri Ki Gede Babadan, Nyi Mas Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana, Nyi Mas Kawunganten, putri Sang Surosowan, Ratu Pakungwati, anak Pangeran Walangsungsang, Nyi Mas Rara Jati, Syarifah Baghdad, putri Ki Gede Jati, dan Ong Tien, putri Cina yang berganti nama menjadi Rara Sumanding. Dari pernikahan dengan Nyi Mas Pakungwati, Sunan Gunung Jati dikaruniai dua anak, Ratu Ayu, istri Fathahilah, dan Pangeran Pesarean, Dipati Muhammad Arifin. Dari pernikahan dengan Nyi Mas Kawunganten, mereka dikaruniai dua anak, Ratu Winaon dan Pangeran Maulana Hasanuddin, Sultan Banten Iman. Dari pernikahan dengan Nyi Mas Rara Jati, mereka dikaruniai dua anak, Pangeran Jaya Kelana dan Pangeran Brata Kelana. Pada tahun 1479, Sultan Demak memberikan surat keputusan khusus yang mengangkat Syekh Syarif Hidayatullah menjadi penguasa Cirebon dengan gelar Maulana Jati. Ini menggantikan posisi pamannya yang dengan sukarela melepaskan jabatan tersebut. Pengangkatan Sunan Gunung Jati mendapat dukungan penuh dari Wali Songgo yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Setelah resmi menjadi Sultan Cirebon, Raden Syekh Syarif Hidayatullah atau Maulana Jati melakukan terobosan besar dalam konsep kepemimpinan, manajemen pengelolaan keuangan, dan pembangunan infrastruktur kerajaan Cirebon. Untuk merealisasikan kekuasaannya sebagai sultan, beliau dibantu oleh Sunan Kalijaga dan arsitek Demak Raden Sepat dalam pembangunan Keraton Pakungwati, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, jalan pinggir laut antara Kerajaan Pakungwati dan Amparan Jati, serta pelabuhan Muara Jati. Sebagai sultan di Cirebon,
kedudukan dan pengaruh Sunan Gunung Jati semakin kuat. Beliau memiliki kewenangan yang sangat luas. Oleh Wali Songo Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1526 Masehi diminta untuk mulai menyebarkan agama Islam sampai Banten yang kemudian dijadikan daerah kekuasaan Kerajaan Cirebon. Pada tahun yang sama, tentara Kerajaan Cirebon dibantu oleh Kerajaan Demak dipimpin oleh Panglima Perang Fatahillah untuk merebut Sunda Kelapa dari Portugis dan memberinya nama baru, Jayakarta. Metode dakwah kultural seperti yang digunakan beberapa wali Songo diterapkan oleh Sunan Gunung Jati. Mengingat masyarakat Cirebon sebelum kedatangan Islam lebih dahulu mengenal agama Hindu, beliau memanfaatkan kesenian untuk dakwah. Dalam mengajarkan syariat, beliau menggunakan wayang sebagai media dakwah dengan dalang sebagai simbol Tuhan. Untuk mengajarkan tarekat, Sunan Gunung Jati menggunakan pertunjukan barong. Untuk mengajarkan hakikat, beliau menggunakan tari topeng, dan pengajaran makrifat diajarkan melalui kesenian ronggeng. Keempat kesenian ini hingga saat ini masih lestari di Cirebon dan sekitarnya. Sunan Gunung Jati juga menggunakan seni tari dan gamelan sekaten dalam dakwahnya. Untuk menarik minat masyarakat, beliau mengajak mereka melihat pertunjukan tanpa memungut biaya. Sebagai gantinya, masyarakat hanya perlu mengucapkan kalimat syahadat sebagai tiket masuk. Hingga saat ini, kalimat syahadat masih digunakan dalam pertunjukan gamelan sekaten yang digelar di Keraton Kasepuhan Cirebon. Sebagai penguasa kesultanan, Sunan Gunung Jati dapat dengan mudah memobilisasi masyarakat untuk memeluk ajaran Islam. Dukungan dari Wali Songo juga memiliki pengaruh yang kuat dalam mempercepat penyebaran Islam. Pada tahun 1533 Masehi, Banten menjadi Kesultanan Banten dengan Sultan pertama, yaitu putra dari Syekh Syarif Hidayatullah, Sultan Hasanuddin. Syekh Syarif Hidayatullah adalah salah satu wali Songo yang memperkenalkan visi baru tentang kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat melalui proses Islamisasi yang adil dan makmur. Sunan Gunung Jati telah berhasil melaksanakan tugas dakwah yang diberikan oleh Wali Songo, menyebarkan agama Islam ke berbagai lapisan masyarakat. Forum Wali Songo berfungsi efektif sebagai organisasi dakwah yang mempercepat penyebaran Islam di Tanah Jawa. Setelah mengemban tugas dakwah, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati wafat pada tanggal 26 Rayagung tahun 1891 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1508 Masehi dalam usia 120 tahun. Beliau dimakamkan di puncak Bukit Sembung, yang kini menjadi pemakaman Kesultanan dan Zuriyah Sunan Gunung Jati yang didirikan di pinggiran kota Cirebon. Hikmah yang dapat diambil dari kisah Sunan Gunung Jati adalah betapa besar peran pemimpin dalam membimbing umat menuju jalan yang lebih baik. Sunan Gunung Jati, dengan kebijaksanaan dan strategi dakwahnya, menunjukkan bahwa penyebaran agama tidak hanya melalui ceramah atau pengajaran semata, tetapi juga melalui pendekatan budaya dan seni yang mendalam. Dengan memanfaatkan kesenian seperti wayang, barong, tari topeng, dan ronggeng, beliau mampu menyentuh hati masyarakat, memperkenalkan nilai-nilai Islam tanpa memaksakan kehendak. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Sunan Gunung Jati tidak hanya menjadi pemimpin dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam mengelola kekuasaan dengan cerdas, membangun infrastruktur, dan menciptakan kedamaian. Beliau memberikan contoh nyata tentang bagaimana seorang pemimpin harus mampu memimpin umat dengan hati yang tulus, menjunjung tinggi nilai keadilan, dan menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya. Tak kalah penting, kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan hidup, meskipun penuh tantangan, memiliki tujuan yang mulia. Dengan usaha, kesabaran, dan keikhlasan, kita bisa memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar, seperti yang dilakukan Sunan Gunung Jati, dalam menyebarkan ajaran Islam dan menciptakan kemajuan bagi Tanah Jawa. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa memberi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat dalam berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.